Tamiang melit kabitis. Itulah pepatah bahasa Sunda mengawali perjumpaan pada kali ini yang mempunyai arti perbuatan yang kita lakukan kembali menimpa diri kita sendiri. Saya Paul menyapa sahabat semua. Semoga sahabat semua sehat selalu dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai alur film The Legend of Justice Su Song yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan seorang wanita bahenol nerkom yang punya suami jelek. Justru karena kecantikannya membuat dirinya berbuat natskal. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Cerita dimulai di kota Yanggu. Ada dua pemuda yang iseng ngintip wanita bahenol nerkom bernama Pan Jin Lian yang sedang melakukan rutinitas membuat adonan kue kukus. Lagi asik ngintip, kedua pemuda itu dikejutkan dengan kedatangan seorang yang bertubuh bogel alias gempal bernama Wu Dalang. Takkan ada yang menyangka bahwa orang bogel ini adalah suaminya Jin Lian. Haha, masa sih? Ia pulang habis jualan kue kukus. Kedua pemuda itu bukannya meninggalkan tempat, malahan mengejek Wu Dalang dengan menyebut akan berebut istrinya. Jelas saja Wu Dalang marah. Namun karena dia tidak bisa bela diri, ia menjadi bulan-bulanan kedua pemuda dengan dihajar hingga babak belur. Mereka baru berhenti menyiksa ketika Jin Lian keluar untuk menolong dan mengusir kedua pemuda. Lalu Jin Lian membangunkan suaminya penuh kasih sayang. So sweet. Esok harinya, Wu Dalang seperti biasa membawa dagangan ke pasar dibantu Yun. Nah, di sini dijelaskan bahwa Jin Lian yang membuat adonan sedangkan Wu Dalang suaminya mendagangkannya. Tapi tiba-tiba para pedagang dan pembeli berhamburan menyambut kedatangan Erlang, pendekar Panaku Kalimau yang notabene adiknya Wu Dalang. Melihat adiknya datang, Wu Dalang mencoba mendekati. Namun, karena postur tubuhnya pendek, dia tak bisa mendekati. Tak kalah akal, si Wu Dalang ini, ia menaiki tangga untuk menyapa Erlang. Namun sayang cuy, saking senangnya bisa bertemu Erlang, ia kehilangan keseimbangan lalu. Melihat kakaknya yang dihormati terjatuh, Erlang segera membangunkan dan memeluknya. Lalu Wu Dalang membawanya Erlang ke rumah. Ketika Jin Lian bertemu Erlang, dia terpesona melihat begitu gagahnya Erlang. Cowok banget nih. Ternyata Erlang si pendekar hebat itu begitu menghormati kakaknya yang dianggap sebagai pengganti ayahnya. Adegan selanjutnya memberitahukan pada kita Jin Lian pada masa lalunya, yakni ketika dia menjadi pelayan di sebuah keluarga bangsawan yang membawa minuman majikannya yang sedang mempelai. Melihat kecantikan Jin Lian, syahwat majikannya naik ke ubun-ubun, lalu menggedap paksa Jin Lian. Kelakuan bejat sang majikan dipergoki oleh istrinya. Aduh, sial banget tuh. Alih-alih ketahuan melakukan serong, bukannya suaminya yang dihukum, malah Jin Lian yang dihukum dengan menikahkan kepada pemuda yang super jelek, yakni Wu Dalang. Nah, itu awal mulanya Jin Lian mempunyai suami Wu Dalang. Setelah melamun, ia mendengar di belakang seperti ada yang sedang mandi. Ia lalu bergegas dengan membawa pemukul kayu. Ia menyangka rumahnya disantroni maling. Namun saat ia keluar, justru dadanya bergencang sangat keras. Melihat tubuh atletis Erlang yang sedang mandi, dia pun menggoda Erlang dengan membersihkan badannya. Tapi Erlang merasa tak enak. Ia pun memilih meninggalkan Jin Lian. Keesokan harinya, rumah Wu Dalang kedatangan anggota polisi membawa seragam untuk Erlang yang akan dikukuhkan sebagai kepala polisi di kota Yanggu. Baru saja menyandang sebagai kepala polisi, Erlang dengan gagah berani dapat menggagalkan kawanan perampok yang menculik wanita. Dari kejadian itu, warga mulai mencintai dan menghormati Erlang.
Sementara di sudut lain kota Yanggu, ada seorang pemuda kaya bernama Simen yang sedang marah-marah karena anak buahnya menculik wanita digagalkan oleh Erlang. Ia merasa bosan dengan wanita penghibur yang ada di sana. Dia pun meminta pada Sang Germo untuk mencari wanita lain. Sedangkan Jin Lian diam-diam mengagumi Erlang dengan memeluk jasnya. Kegaguman Jin Lian pada Erlang semakin bertambah melihat Erlang begitu dihormati warga. Namun sayang, waktu jendela diangkat oleh Jin Lian, penyangga jendela jatuh menimpa Simen. Meskipun kepalanya sakit, Simen tak jadi marah, justru ia terperangah melihat kecantikan Jin Lian. Dan dari pertemuan itu, justru awal mulanya kehancuran keluarga Wudalang. Di sana juga Simen bertemu dengan tetangga Jin Lian bernama Wang, seorang wanita pedagang kain yang suka menyediakan tempat bagi pria wanita yang akan berbuat serong di rumahnya. Ia pun bersedia membantu Simen untuk dipertemukan dengan Jin Lian. Untuk memperlancar niat birahinya, Simen mendatangi dan memohon pada salah satu pemimpin pemerintahan agar Erlang ditugaskan beberapa hari keluar kota. Modus ya. Hari berganti, musim berlalu. Kini musim dingin tiba. Wudalang bersama Yun sedang jualan kue kukus di pasar. Berhubung pasar sepi, Yun mengajak pulang Wudalang. Namun Wudalang menolak karena kuenya belum laku. Selepas Yun beranjak, datang Erlang bermaksud membantu jualan Wudalang. Namun Wudalang mencegahnya dan menyuruh Erlang pulang untuk beristirahat. Tiba di rumah, Erlang disambut Jin Lian untuk West Wei. Asik. Tapi Erlang menolaknya dengan sengit. Ketika Wudalang datang ke rumah, Jin Lian mengadu pada suaminya dengan memfitnah Erlang telah menggoda dirinya. Mendengar itu, Erlang membantah tuduhan Jin Lian. Begitu juga dengan Wudalang tak percaya dengan tuduhan Jin Lian. Pada waktu bersamaan, datang anak buah Erlang memberitahu bahwa Erlang mendapat tugas keluar kota. Sebelum berangkat, Erlang berpesan pada Wudalang apabila ada yang menindas, jangan dulu dilawan, tunggu dirinya datang. Dan mewanti-wanti Wudalang untuk menjaga istrinya dengan berhenti berjualan dan jangan meninggalkan rumah. Kembali ke Simen, ia menemui Wang. Si Germo ini sudah mengetahui Erlang diperintahkan bertugas keluar kota atas usulan Simen. Dalam pertemuan itu, Sang Germo bersedia membantu membujuk Jin Lian untuk dipertemukan dengan Simen dengan upah 10 tael perak. Tak pakai lama, Sang Germo pun mulai melakukan modusnya, mengundang Jin Lian ke rumahnya berpura-pura memberikan kain kepada Jin Lian hadiah dari Simen yang kaya raya. Lalu datang Simen, Jin Lian langsung minta maaf atas peristiwa kemarin yang telah melukai kepala Simen. Ketika Wang menyuruh berjabat tangan pada Jin Lian, dia menolaknya. Bahkan dia permisi untuk pulang karena waktu telah siang untuk membuat adonan kue kukus. Keesokan harinya, Jin Lian kembali ke rumah Wang. Di sana, ia memperagakan keahliannya menenun kain. Hasil tenunan Jin Lian mendapat pujian Wang. Dia pun meminta untuk membuat baju Simen dengan bayaran emas dan perak. Namun Jin Lian menolaknya. Tapi saat Simen menggantikan kondenya dengan konde emas, Jin Lian dengan tersipu menerimanya. Sewaktu Jin Lian pulang ke rumah, konde emas itu ia sembunyikan. Ia membuat alasan ke Wudalang datang ke rumah Wang untuk menenun. Adegan berpindah ke Erlang yang mendapat perintah dari pejabat daerah untuk menyampaikan beberapa kotak ke sebuah markas. Dan Erlang tidak mengetahui apa isi dalam kotak tersebut. Tapi saat kotak mau dibuka, justru Erlang diserang oleh anak buah bandit. Maka tak ada lagi pertarungan tak bisa dihindari. Di tengah pertarungan, tak sengaja pedang Erlang menghantam salah satu kotak. Ternyata isinya batu, cok. Pertarungan pun dihentikan oleh kepala bandit. Dia menjelaskan bahwa Erlang ditugaskan datang ke sana sebenarnya dikorbankan untuk dibunuh. Dia menerima bayaran sebesar 100 tael perak dari seseorang yang membuat perintah palsu. Mendengar penjelasan itu, Erlang tambah emosi. Kemudian dia melanjutkan pertarungan. Rupanya guys, anak buah Erlang pun mengkhianati. Dia menusuk Erlang dari belakang sambil menyatakan yang menyuruh Erlang ke tempat itu adalah Simen.
baru tahu kita. Mendengar dia ditipu, Elang marah dan dengan amarah menghabisi semua musuh-musuhnya. Hebat, coy. Kembali ke Jin Lian, di saat suaminya jualan, dengan diam-diam dia mengadakan pertemuan dengan si Men di rumah Wang. Dia tidak sadar pertemuan itu adalah jebakan yang disiasati oleh Wang dengan pintunya dikunci. Pada saat si Men beraksi untuk menggedap, Jin Lian bergegas untuk kabur. Sayang, pintunya terkunci. Sedangkan si Men hatinya sudah gelap ingin segera menggedap Jin Lian dengan mengeluarkan semua rayuan gombalnya hingga si Men klepek-klepek tak berdaya. Adegan selanjutnya, si Wang ini cerdik guys. Ia masuk ke rumah meluncurkan modusnya dengan berteriak seolah-olah mempergoki si Men dan Jin Lian sedang berdua-duaan. Jin Lian pun langsung menghibah pada Wang agar perbuatannya tidak diketahui oleh suaminya. Wang pun menyetujui merahasiakan dari Wudalang asal Jin Lian tulus melayani si Men. Ketika Jin Lian pulang, Wudalang sudah memasak. Sewaktu Jin Lian menolak makan dengan alasan sudah makan di rumah Wang, Wudalang mengingatkan bahwa reputasi Wang buruk yang suka membantu pria dan wanita melakukan asusila. Jin Lian berdalih sambil marah bahwa dirinya ke rumah Wang untuk membantu ekonomi keluarga dengan membuat tenunan. Biasa, kalau wanita salah, marahnya lebih besar dari pria. Benar atau salah? Hihihi. Rupanya, teguran suaminya tak diindahkan oleh Jin Lian. Keesokan harinya, seperti biasa, saat suaminya jualan, Jin Lian pergi ke rumah Wang. Namun, kali ini naas. Yun secara tidak sengaja melihat Jin Lian masuk ke rumah Wang. Dia pun penasaran apa yang diperbuat di rumahnya Wang. Ia naik ke atap rumah untuk ngintip di sana. Dengan jelas melihat Jin Lian dipeluk si Men. Sayang, keberadaan Yun diketahui oleh Jin Lian. Namun, ia tak mengetahui atau sudah gak tahan ya. Bukannya takut, lalu pulang, malahan ia menutup jendela. Aduh. Kejadian itu ia laporkan ke Wudalang bahwa Jin Lian datang ke rumah ibu Wang bukan untuk buat baju, melainkan melepas baju. Namun si Wudalang cuek saja atas laporan Yun karena dia tak memahaminya. Tapi ketika Yun membisikkan kejadian istri Wudalang bersama si Men, baru ia terperanjat dan bergegas pulang. Aduh, tell me. Untuk mempergoki istrinya, Yun membantu Wudalang datang ke rumah Wang berpura-pura menjual buah pir yang dipesan oleh si Men. Namun, ibu Wang mencegahnya. Hal ini dimanfaatkan oleh Wudalang menyelinap masuk ke rumah Wang dan menggedor-gedor pintu membuat Jin Lian dan si Men kelabakan. Ketika pintu dibuka oleh si Men, Wudalang langsung bermaksud menghajar Jin Lian, namun ditahan si Men. Wudalang berusaha untuk menghajar si Men, namun justru dia yang kena hajaran si Men hingga babak belur. Aduh. Selepas menghajar Wudalang, si Men, Wang, dan Jin Lian gelisah ditambah belum ada kabar perihal kematian Erlang. Apalagi bagi Jin Lian yang pernah diancam oleh Erlang apabila menyakiti Wudalang, dua tinju Erlang akan menghajarnya. Mereka pun membahas bagaimana agar Wudalang bisa dihabisi. Ibu Wang kembali menjadi inisiator dengan memberikan racun pada obat Wudalang yang dimasukkan oleh Jin Lian. Kemudian, dengan berpura-pura lembut, Jin Lian membujuk Wudalang untuk meminum obat agar Wudalang lekas sembuh. Namun Wudalang menolak karena terus dirayu. Akhirnya Wudalang dengan setengah dipaksa oleh Wang, obat itu diminumnya hingga habis. Adegan beralih ke Erlang sedang dalam perjalanan pulang. Ia bertemu dengan Yun. Dengan ketakutan, Yun menjelaskan bahwa Wudalang telah meninggal dibunuh oleh si Men dan Jin Lian. Dengan amarah, Erlang bergegas menuju rumah Wudalang. Setibanya di sana, ia disambut Jin Lian berpura-pura sedih dan menangis menjelaskan penyebab Wudalang meninggal karena sakit. Hal ini berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan seorang ahli bernama Heju. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya tak pernah keluar rumah dan tak pernah menemui siapapun. Mantap bohongnya. Gemes aku sama cewek kayak ginian.
Meskipun Erlang sudah tahu bahwa Jin Lian pembunuhnya, ia tak langsung bertindak karena dirinya adalah kepala polisi. Ia ingin mencari kebenaran. Ia pun menemui Heju. Melihat yang datang Erlang, Heju ketakutan. Dia pun tak bisa bohong meski ia telah disuap simen untuk mengatakan hasil otopsinya bahwa Wu Dalang mati akibat minum racun. Setelah menginterogasi Heju, Erlang kembali ke makam Wu Dalang. Di sana masih ada Jin Lian. Tak berapa lama kemudian, polisi membawa Wang. Nah, di sini terjadi saling tuduh dan saling salah antara Wang dan Jianlin sehingga mereka mengaku sebagai pembunuh Wu Dalang. Meskipun sudah salah, Jin Lian tetap mengaku dirinya tak bersalah. Melihat itu, Erlang marah dan menghabisi Jin Lian. Kemudian, dia beranjak ke rumah Simen. Di sana, dia menghajar satu persatu anak buah Simen hingga Simen pun berlayar di tangan Erlang. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film The Legend of Justice Q Song. Semoga terhibur, salam sehat, dan jangan sakit ya. See you.